Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita kedatangan baru ini. Nah, kita bakalan seperti biasa nih kita mendapatkan ilmu sharing-sharing dari dunia industri. Nah, tanpa berlama-lama karena waktunya beliau yang juga cukup sibuk ya. Apa namanya kita langsung mulai aja karena sudah lewat 11 menit nih kebetulan teman-teman. Jadi kita langsung mulai aja ya. Saya langsung panggilkan Pak Rudini. Nah, Selamat beliaulah yang siang. permisi. Halo Pak Rudini. Nah, ini ada apa namanya? Kurang lebih 60 mahasiswa nih yang di sini gitu. Ada lagi yang mungkin nanti akan mendapatkan langsung ilmunya dari Pak Rudi gitu ya, tentang dunia industri itu seperti apa sih pekerjaannya, yang seperti apa sih materi-materinya seperti itu. Oke, teman-teman nanti kalau misalnya mau ada tanya silahkan ya. Pasti akan ada Q&A nantinya setelah sesinya Pak Rudi gitu ya. Oke. Kalau begitu saya langsung kembali ke Pak Rudi. Silakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini balik lagi ya. Aku pernah kayak sebelumnya ngajar di kelas ini. Aku share screen dulu. Udah terlihat ya harusnya ya. Sudah Pak. Aman. Oke, baiklah. Aku mulai ya session untuk kelas content creation ya gitu. Jadi topik hari ini itu sesuai yang diinfokan kita bakalan bahas soal good content, low engagement gitu. Sebentar. Izin sebentar ya. Ya Pak, silakan. Oke, mohon maaf tadi ada telepon dulu. Aku mulai share screen. Ya,
Ya, kita mulai untuk sessionnya. Topiknya sesuai tadi yang di intro, soal good content or engagement. Jadi sebenarnya kita bakalan ngomongin soal content performance sih, gitu. Jadi kayak, sebenarnya kan kalau kita create konten itu kan pasti udah berusaha coba dipikirin juga ya secara ideationnya, mungkin kreatifnya, terus productionnya juga. Misalnya udah akhirnya membuat sebuah konten yang baik anggapannya gitu ya. Tapi kenapa ada anggapannya ada fenomena gitu ya, eh, kok engagementnya kurang, kok viewsnya bahkan nggak banyak gitu. Sebenarnya itu masalahnya ada di mana gitu kan. Gitu. Jadi kita akan ngebedah jawabannya seputar konten performance ini. Gitu. Nah, di sini yang bakalan dilakukan ada kurang lebih aku coba bagi jadi 8 bagian gitu ya. Mungkin pendek, ada yang pendek, ada yang sedikit panjang gitu ya. Di setiap bagian di materi hari ini gitu. Mulai dari soal paradoks, soal data dan hooknya, nanti juga ada kayak ada frameworknya juga. Bahkan kita ngomongin algoritma di lebih deep gitu ya untuk si yang berhubungan sama content performance ini. Terus nanti ada juga case studies dan juga mungkin soal mindset shift sih terakhirnya gitu. Karena selama ini kita apa ya mungkin secara mindset karena content creation feel-nya like a creator. Nah nanti mungkin lebih lanjutnya ada mindset shift lah yang bisa dilakukan gitu. Kita masuk ke bagian yang pertama gitu ya soal the paradoxnya nih gitu. Kenapa konten yang bagus sering gagal gitu ya? Ada pertanyaan yang kayak gitu. Bayangkan skenario ini nih, gitu ya, teman-teman gitu ya menghabiskan 3 hari buat bikin satu konten, mulai dari skrip, syuting, editing, terus nanti diposting gitu ya, kayak effortnya tuh udah usaha banget lah gitu ya, udah mungkin bahkan melibatkan banyak orang untuk bikin konten ini gitu, nggak cuma sendiri. Tapi hasilnya ternyata cuman anggaplah cuma 312 views gitu ya dari si konten ini. Nah, sementara itu gitu ya, ada konten yang satu lagi gitu ya, konten kan udah diproduksi secara profesional misalnya, udah dibikin visual benar, udah dipikirin editingnya segala macam, ternyata hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, tapi ada lagi konten B gitu ya, kadang suka mungkin teman-teman juga sekalian ada kayak kontennya biasa aja gitu, direkamnya juga pakai HP, lighting juga lighting seadanya, nggak pakai skrip, setting juga bisa dari dapur rumah tangga, misalnya konten lagi bikin konten cuman masak aja misalnya gitu, atau lagi bikin sesuatu gitu. Nah, tapi ternyata bisa tembus sampai jutaan views dan engagement tinggi gitu. Nah, ini tuh kenapa sih gitu? Apa yang menyebabkan ini terjadi gitu? Padahal kalau secara effort tentu aja konten A jauh lebih effort gitu kan. Harusnya kalau misalnya kita ngomongin kayak saling keterkaitan ya konten good content expect-nya good result juga gitu. Nah, tapi ada data yang ngomong nih kayak gini nih. Yang pertama gitu ya, harus disadari bahwa kalau di YouTube gitu ya, ada 500 jam video yang diupload ke YouTube per menit. Jadi sebanyak itu loh konten yang ada di YouTube sana gitu. Terus di Instagram itu ternyata ada 95 juta foto dan video yang diposting per harinya. Bahkan ada lebih dari 1 miliar konten gitu ya. 1 miliar konten dibuat di TikTok setiap harinya. Bayangkan seberapa banyak itu konten yang harus ditonton, dikurasi sama si social media untuk kita lihat gitu. Atau misalnya kayak kita tujuannya biar orang lain lihat kontennya kita gitu. Sedangkan rata-rata attention span digital user saat ini tuh kurang lebih based on data tuh sekitar 8 detik gitu ya. Nah, sebenarnya tuh saat ini tuh karena ada data-data ini gitu ya, kayak saking banyaknya jumlah konten yang ada di sosial media sana, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya bikin konten yang bagus gitu, tapi gimana caranya memastikan gimana konten itu bisa ditemukan dan dinikmati sama audiens yang tepat gitu sehingga menghasilkan engagement yang sesuai jumlah views yang diekspektasikan juga dan kayak pasti kan ujungnya tuh kayak suka pengen kalau konten itu pengen ujungnya viral gitu ya. Nah, itu soal bagian satu. Jadi kayak ada pertentangan gitu ya antara data dan juga
Maksudnya kayak hasil kayak effort sama data yang didapatkan nih gitu. Nah ini nih ada mitos ini berhubungan sama mitos yang ada di konten quality gitu. Sebenarnya asumsi ini tuh harus kita pertanyakan bersama. Tadi di depan aku udah bilang gitu ya. Mohon maaf sebentar ya. Halo, selamat. Mohon maaf teman-teman, ada call. Maaf ya, terjeda gitu. Nah, kita balik lagi. Ini harusnya masih di dia, udah masih masuk kan ya si. Ya, benar. Soal mitos soal konten quality nih gitu ya. Asumsinya kan sering kayak gini gitu. Jadi kayak good content, ekspektasinya tuh high engagement, terus juga apa ya create bisnis yang sukses gitu kan. Kedengarannya sih sebenarnya masuk akal banget gitu ya. Tapi apakah ini selalu benar?
Ya tentu aja bukan spoiler, apa anggaplah spoiler ataupun yang kita tahu bersama, sebenarnya jawabannya udah pasti tidak gitu di area lagi di era algoritma saat ini gitu. Jadi good content yang udah dibuat sebaik mungkin bisa jadi dapetin high engagement, tapi bisa juga ke bisnisnya tuh bisa nggak ada impact. Tapi bisa juga good content engagementnya rendah, tapi ternyata ada bisnis sukses, ada bisnis suksesnya juga nih gitu. Nanti ada ada di akhir tuh aku akan kasih apa namanya study case-nya. Terus, nah kita masuk ke sini. Sebenarnya apa aja sih yang membuat kita tuh jadi salah menilai performa konten gitu ya? Kalau tadi kan ekspektasinya seperti seperti tadi gitu. Terus apa namanya? Yang pertama adalah soal survivorship bias gitu ya, dan kedua ada creative ego, sama yang ketiga ada vanity metric. Apa sih maksudnya gitu ya, si tiga item ini gitu ya. Sebenarnya yang pertama itu survivorship bias nih. Kita itu eh, apa ya, terbiasa ngelihat konten yang biasa viral gitu ya. Maksudnya kayak konten-konten yang kita anggapannya masuk ke FYP-nya kita, masuk ke timeline-nya kita, itu tuh apa ya, konten-konten itulah yang jadi tolak ukur gitu. Kadang kita nggak peduli juga soal jutaan konten yang nggak viral ini yang udah dibikin. Kita suka nggak peduli, kita nggak jadiin fokus gitu ya. Seolah-olah kualitas rendah itu cukup nih pas bikin gitu kan. Nah, terus yang kedua ada creative ego nih gitu ya. Eh, nah, creative ego ini sendiri gitu ya, kita tuh kayak suka sebel banget gitu ya, suka sebel banget ketika kita udah effort banget bikin konten yang bagus, tapi ujung-ujungnya attributionnya tuh ke algoritma tuh gagal nih gitu ya, seperti itu. Terus yang ketiga ada namanya vanity metric. Vanity metric ini tuh metrik-metrik yang dilihat cuma dari luarnya aja gitu, atau secara secara kasat matanya gitu. Kayak fokusnya cuma ke likes, followers. Nah, misalnya angkanya bisa aja besar, tapi ini secara impact misalnya nol. Nah, itu kan mungkin engagementnya tinggi. Anggapannya jumlah engagement vanity metric yang secara kasat mata, tapi di dalamnya bukan butuh di di analisa lagi nih, mungkin dari kolom komentarnya, dari jumlah apa namanya time span-nya kayak kayak gitu. Nah, jadi tiga tiga perangkat berpikir ini gitu ya. Tadi kita tuh cuman fokus sama konten-konten yang viral gitu ya, karena kita pengen viral juga. Terus yang kedua itu apa namanya terlalu fokus, kita pengen banget mengoptimalkan algoritma, tapi bisa jadi ada soal mismatch antara konten sama audiensnya. Dan yang ketiga itu soal vanity metric tadi gitu, fokusnya cuma ke situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke uh, the performance framework gitu ya. Nah, sebenarnya ada frameworknya itu tuh pasti konten ketemu audiens, terus ketemu konteks, dimasukin ke dalam platform, dan ada urusan sama timing gitu ya. Nah, itulah item-itemnya. Nah, jadi sebenarnya performance itu tuh hasil multiplikasi dari berbagai aspek ini nih gitu ya. Ada konten gitu ya, eh audiensnya tuh harus tepat, yang sesuai sama konten apa isi kontennya. Nah, ini konteks itu tuh namanya konteks gitu kan. Terus platformnya itu sangat mempengaruhi gitu ya. Kalau misalnya kontennya itu ternyata kurang cocok atau kurang tepat dimasukin ke salah satu platform, ya ini bisa jadi apa namanya tadi gitu. Sama timing gitu. Nah, timing ini apa sih sebenarnya? Apakah waktu, jam posting gitu ya? Nah, itu hanya salah satu bagian kecilnya aja, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, dan ini tuh ya lima lima aspek ini untuk menghasilkan performance yang bagus tuh, itu ada multiplikasi gitu ya, perkalian, bukan penjumlahan. Artinya kalau salah satunya kecil gitu ya atau nol, ya performancenya totalnya juga mengecil atau jadi nol, bahkan kalau sampai ada satunya nol. Kayak tadi contohnya salah platform, bahkan salah timing, ya bahkan bisa jadi nggak akan menghasilkan apa-apa gitu.
Nah, konten ini sendiri sebenarnya berhubungan sama value apa yang ditawarkan gitu. Hal apa yang ditawarkan si konten tersebut. Videonya tentang apa? Apakah bermanfaat buat para si audiensnya atau setidaknya menarik buat para audiensnya. Nah, audiensnya ini pun harus tepat nih. Kita harus tahu bikin konten yang seperti apa buat audiensnya kita gitu. Nah, mostly di sini tuh suka ada kesalahan-kesalahan juga gitu ya. Nanti ada bahas lebih lanjut, tapi biasanya kesalahannya itu banyaknya berasumsi gitu. Jadi kayak, oh target yang ini tuh suka konten yang ini gitu. Dia tuh suka bermain asumsi kayak gitu. Sehingga build konteksnya juga jadi kurang tepat gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika di apa namanya harus analisa harus nggak analisis macam-macam lah gitu. Ada analisis sebelum bikin si konten-kontennya. Si platform itu ngaruh kayaknya apa yang dilihat sama platform gitu ya. Apakah jumlah save, jumlah share. Nah, mungkin di kelas-kelas sebelumnya tuh kayaknya aku udah sempat kalau yang sesinya pernah sama aku pernah share terkait kalau di IG itu dia sekarang ngitungnya soal save dan share. Terus juga kalau di TikTok itu mereka ngitungnya time span-nya gitu. Salah satu yang dilihatnya kayak gitu. Nah, timing itu sebenarnya kita bukan ngomongin soal jam postingnya. Jadi jam posting itu bisa aja works untuk some account, some person itu bisa works karena dia melihat oh viewersnya dia atau orang yang terbiasa lihat kontennya dia itu eh, apa namanya aktivitasnya di jam sekian aktifnya. Jadi akan dikasih di feeding sama kontennya di jam sekian juga gitu. Itu bisa works buat beberapa orang. Tapi kalau ngomongin soal di sini timing itu bukan waktu postingan tapi tepat nggak nih saatnya. Nah, ngomong saat untuk posting ini. Misalnya orang lagi kan ada kebutuhannya informasi tentang misalnya kalau sekarang banyaknya lagi soal demo misalnya ya kayak apa segala macam masalah isu segala rupa tentang di Indonesia ini misalnya gitu. Nah, momennya tuh butuh konten yang bisa misalnya yang relevan terhadap konteks isu politik tersebut. Nah, ketika konten itu naik sekarang, itu bisa jadi engagementnya, views-nya tinggi. Tapi misalnya kayak ketika kemarin-kemarin, misalnya yang lagi adem ayem aja, atau bukan isu itu yang jadi topik utamanya, itu bisa jadi views-nya juga kurang gitu. Nah, timing itu berhubungan sama kondisi atau momen yang tepat tadi. Nah, untuk si konten ini gitu ya, tadi kan ada 5 gitu ya, ada konten, audience, konteks, platform, sama timing. Nah, untuk yang konten ini sendiri, sebenarnya sifat kontennya itu yang kayak gimana sih? Nah, ini aku coba kasih beberapa contoh aja sih gitu. Ini masih banyak banget, tapi bisa dibilang 4 tipe value dari konten yang dikasih itu bisa lah dari 4 ini termasuk apa bisa dikategorikan jadi 4 hal ini gitu. Yang pertama itu soal informasional gitu ya. Informasional sendiri itu kayak mengajarkan sesuatu yang baru nih, ngasih tahu sesuatu sebenarnya udah ada tapi ngasih tahu lebih jelas. Misalnya kalau eh, apa ya cara membuat sesuatu tapi versi eh, apa ya versi kita bikin gitu bisa cara masak A tapi versi siapa nah itu kan memperjelas kondisi yang udah ada sebenarnya caranya tuh udah banyak udah ada tapi mungkin bisa menarik untuk apa ya dari POV si informational ini contohnya ya yang benar-benar paling gampang aku udah coba ambil yaitu dari YouTube kok bisa nah gitu jadi YouTube kok bisa ini dia itu membikinnya kan animasi gitu kan. Dia mencoba menjelaskan suatu entah fenomena, suatu isu, suatu sejarah, suatu pengalaman. Itu dia ceritakan lewat video explainer animasi khasnya mereka gitu. Itu benar apa nilai itu tuh menarik nih buat orang-orang. Oh jadi aku jauh jauh lebih tahu jadi tahu sesuatu yang baru nih. Jadi punya daya tariknya. Terus kayak selanjutnya tuh kalau yang sekarang lagi marak banget tuh explainer konten di LinkedIn itu ada banyak banget. Misalnya explainer bedanya sales dan marketing contohnya. Terus kayak misalnya konten-konten cara membuat konten yang baik itu kan kadang suka ada aja eh, apa explainer konten kayak gitu di LinkedIn gitu. Nah, itu termasuk sifat yang informasional. Dan itu tuh nilai itu bisa dikasih ke para viewersnya kita karena itu ada nih ada nilai yang di
eh, value valuing tuh gimana ya, dianggap bernilai nih konten-konten tersebut gitu. Jadi mereka mau tonton, mau lihat. Yang kedua ada entertainment gitu ya. Nah, entertainment sendiri gitu ya adalah konten-konten yang dengan value yang ngasih respon-respon emosional ke arah positif. Bisa aja ketawa, kekaguman, kesenangan, macam-macam lah gitu. Kayak keseruan gitu. Bisa contoh TikTok dance lah, ada food content, storytelling. Nah, ini semuanya di apa under umbrella-nya entertainment gitu. Karena entertainment sendiri luas banget ya gitu. Apalagi kalau sekarang tuh short video yang kayak drama lah. Nah, itu kan ngasih emosional kesenangan ya, gitu itu salah satunya. Nah, di sini ada lagi emosional, bedanya apa gitu ya. Nah, kalau emosional sendiri tuh eh yang mendorong respon secara langsung gitu. Jadi kayak gimana ngejelasinnya ya, agak agak kompleks gitu ya. Nah, di sini aku sebut sebagai prediktor terkuat untuk di sharing. Jadi ketika itu menyentuh emosionalnya kita gitu ya, tepat nih kan emosi itu ada macam-macam gitu ya, tepat emosionalnya kayak oh ini apa ya, aku ngalamin lagi misalnya aku tuh contohnya suka kadang lagi ngambil PhD gitu ya, suka dapat konten-konten yang soal PhD gitu, jadi kayak seberapa heavy apa namanya proses melakukan PhD tersebut. Nah, itu nanti aku share ke temen aku yang apa namanya senasib anggapannya gitu. Nah, itu jadi yang ngedorong distribusi lebih tinggi nih karena kayak rasa ini relate banget, jadi aku share, jadinya kayak si konten itu bisa aja jadi naik nih si performance-nya gitu. Biasanya yang pakai style kayak gini, kalau misalnya di periklanan itu Apple Ads gitu. Apple Ads itu mereka pasti meng-highlightnya sisi si emosionalnya gitu. Terus bisa juga campaign yang social viral lah gitu. Jadi kayak emosional sendiri bisa kayak kayak emosional. Misalnya contoh ini nih, campaign nyuci apa namanya laundry Majapahit gitu ya. Nah, itu salah satu yang bisa dijadiin contoh di sini nih kayak something yang bisa melibatkan emosional untuk di-share. Bahkan ada campaign-campaign yang biasanya campaign Hari Ibu, campaign Ramadan biasanya itu yang menyentuh emosi sehingga apa distribusinya jauh lebih tinggi nih gitu. Terus yang keempat itu ada social value. Social value ini sendiri biasanya berhubungan kayak life hacks gitu kan. Jadi kayak ngasih nilai tambah buat yang nontonnya yang bisa di lakuin secara langsung gitu. Bikin orang jadi lebih baik gitu. Anggapannya lebih baik di sini kayak oh sebenarnya jadi nggak bisa jadi bisa gitu. Jadi dari nggak tahu jadi lebih tahu lebih banyak soal life hacks. Nah, itu masuk ke social value. Nah, sebenarnya ada macam-macam lagi gitu ya, tapi misalnya bisa dibilang empat tipe value ini atau nilai ini bisa jadi driver untuk ningkatin si performance si kontennya itu. Nah, selanjutnya kita ngomong yang lumayan seru lagi gitu ya. Aku coba remind lagi soal platform gitu ya. Nah, setiap platform itu kan dia punya algoritmanya sendiri. Jadi nggak sama. Jadi nggak bisa, walaupun sama-sama video pendek gitu ya, di TikTok sama di Reels bisa jadi keduanya punya performance yang berbeda gitu. Di bahkan di YouTube Short juga punya performance yang berbeda. Misalnya kalau aku udah pernah coba ke beberapa kali gitu ya, kalau di campaign di kantorku, cobain videonya dibikin sebaik mungkin, sesuai dengan audiens udah gitu kan. Tadi value-value-nya tadi juga udah udah penuhin. Nah, tapi ternyata si platform ini menentukan si performance si video tadi tuh tinggi banget. Nah, ternyata video tersebut lebih cocok untuk di Instagram pada waktu itu. Padahal pada awalnya tuh kirain bakalan sama aja sama di TikTok. Nah, bahkan di short pun hasilnya tuh kurang gitu. Nah, kalau di TikTok, hook itu anggapannya bahasnya tuh hook nih sekarang ya. 1 sampai 3 detik itu penting banget nih orang mau nonton, mau lanjutin menonton atau enggak gitu. Untuk ini tuh menarik atau enggak sih kontennya tuh sesuai dengan ekspektasi penontonnya apa enggak. Oh, kalau dalam 3 detik sesuai, berarti dia akan nonton lebih lanjut gitu. Nah, itu di TikTok ini completion rate of views-nya tuh
jadi sinyal nomor satu gitu ya untuk tingkatin si performance. Kalau misalnya completion rate-nya tinggi, kemungkinan besar apa namanya akan publikasi, akan didistribusi ke jumlah penonton yang lebih banyak. Gitu. Nah, kalau Instagram di sini save rate-nya penting. Terus mostly itu kalau di Instagram itu yang lebih lebih works itu adalah berhubungan sama aspirasional sama lebih estetik gitu kan kayak tempat ya, di IG itu tempat-tempat agak menyombongkan diri ya gitu. Jadi kayak estetik estetik segala macam tuh bisa lebih works di Instagram ini gitu. Nah, dan untuk kondisi saat ini, Reels itu paparannya jauh lebih tinggi dibandingkan static post. Tapi nggak selalu ya, tapi kecenderungannya untuk saat ini. Karena Reels anggapannya satu, lagi di-push banget sama tim Instagramnya sendiri. Terus yang kedua juga tren behavior orang-orang lebih suka nontonin video-video pendek gitu. Nah, kalau di YouTube, search intentnya tuh tinggi, nyari nyari informasi, anggapannya mau nonton apa di situ. Nah, watch time ini sama dengan raja. Maksudnya watch time sama dengan raja, ya kalau watch time satu video yang panjang-panjang gitu ya, ini akan meningkatkan performance yang punyamu nih. Oh, akan dikasih ke didistribusin ke orang-orang yang punya look like tuh gimana ya, sama lah. Misalnya kayak oh Rudin ini tipenya sama dengan si A, si B, dan itu akan dikirimin tuh dia akan mappingin ke distribusi ke orang-orang yang serupa punya ketertarikan yang sama. Nah, di sini tuh sebenarnya diutamakannya itu kalau di YouTube saat ini memang masih long formnya, tapi YouTube itu sudah mulai ceritanya memfasilitasi kayak ada clipper-clipper yang video pendeknya itu diupload di short juga. Jadi bisa bisa double exposure lah gitu. Jadi yang shortnya misalnya works kalau emang menarik gitu kan. Contohnya kayak The Catch Up Club kalau kalian nonton itu lagi naik daun banget itu mereka mengundangkan nggak cuma di IG sama di TikTok tapi mereka juga pakai shortnya nih shortnya akhirnya cukup tinggi viewsnya akhirnya orang-orang mau nonton yang video long formnya gitu. Kalau di LinkedIn gitu ya, kalau ini isinya biasanya soal thought leadership, ngomong leadership gitu ya, failure stories viral, nah itu kayak menginspirasi, jadi itu kayak yang konten-konten kayak gitu tuh lebih cocok kan masuknya ke LinkedIn nih, ada professional depth, yang kayak gitu mungkin lebih dimakan anggapannya di orang-orang yang ada di LinkedIn dibandingkan di platform-platform lain. Nah, bayangkan misalnya kontennya tuh soal ngomongin thought leadership dengan gaya yang cukup misalnya maunya tuh apa ya ningkatin menggugah orang lain soal si leadership ini. Emang bisa works misalnya di TikTok sama Instagram sama di YouTube. Mungkin ada aja viewsnya gitu ya kalau ketemu audiens yang tepat, tapi kayak kurang uh, platform behaviornya berbeda lah gitu. Jadi kurang cocok ditaruh di situ. Nah, di setiap platform tadi itu kan ada algoritma yang bermain. Nah, sebenarnya kita harus ngecek nih realitas di algoritma itu sendiri, gimana sih cara si konten itu akhirnya disebarluaskan. Nah, terus ini aku coba angkat yang TikTok nih gitu ya. Misalnya dari 0 sampai ke 2 juta anggapannya. Sebenarnya gimana sih cara kerjanya gitu. Kenapa aku stucknya di 200 sampai 200 mulu, 500 mulu gitu ya. Nah, itu step yang pertama disebutnya seed audience nih gitu. Kontennya cuman diliatin ke 200 sampai 500 orang yang dianggapnya paling relevan, yang cocok untuk mendapatkan konten ini gitu karena orang ini suka dengan tipe konten tersebut misalnya gitu. Nah, terus nanti dari yang seed audience ini anggapnya 200 sampai 500 orang ini performa nontonnya dilihat, watch time-nya dilihat, completion rate-nya dilihat, dia akan ngasih engagement, like, share atau komen nggak atau nge-save nggak. Nah, di sini ternyata oh orang tipe yang mirip-mirip 205 sampai 500 orang ini ternyata apa namanya memberikan algoritma Indoko tuh bagus nih gitu ya. WhatsApp-nya tinggi, mereka ngasih engagement gitu, ditonton berkali-kali bahkan gitu. Nah, ini masuk ke fase berikutnya gitu, expand. Kalau misalnya bagus, ya berarti kontennya bagus tadi algoritmanya performanya bagus akan diterusin ke
jumlah orang berikutnya. Nah, orang berikutnya tuh ya depend on the algoritma lah. Katanya ada yang sampai ke 10.000 checklist berikutnya. Ada yang bilang sampai ke 100.000. Nah, itu hanya kita hanya bisa nujum gitu ya. Jadi ahli nujum, tapi kita nggak tahu saat ini belum belum ada share data pasti yang mereka kasih gitu. Itu based on pengalaman-pengalaman aja orang akhirnya dikumpulin bilang kalau kayak salah satu checkpointnya di angka-angka tadi gitu. Tapi kalau misalnya bad signal, maksudnya bad signal di sini kontennya tuh performance-nya biasa aja, ya udah berhenti. Akhirnya berhenti cuma di 200 sampai 500 view misalnya contohnya. Kayak gitu. Nah, kalau kok dia lolos terus si checkpoint jumlah-jumlah itu tadi, itu kontennya lolos terus kan, dan itulah jadi FYP ke jutaan users gitu. Yang bahkan kita nggak follow, kita nggak pernah lihat gitu ya, karena anggapannya banyak banget orang yang lihat ini, relevansinya tuh udah nggak dicek lagi bahkan secara algoritma gitu. Nah, di sini tiga konten pertama, tiga hook, tiga detik di hook tiga detik pertama ini lumayan bisa dibilang jadi penentu apakah konten tersebut bakalan mendapatkan kesempatan nggak untuk ditonton sama si viewersnya ini. Kalau di tiga detik pertama aja nggak menarik, ya udah berarti udah orang akan skip, ya udah orang cuman apa namanya berhenti misalnya di seat audience aja gitu. Nah, tadi setiap platform punya algoritma masing-masing yang dianggap bakalan bisa ningkatin performance kontennya. Nah, ini aku coba mapping gitu ya. Nggak semua konten salah, nggak semua engagement itu punya nilai yang sama di setiap konten gitu ya, dan berhubungan sama platform banget ini tuh. Nah, untuk saat ini kayak gini kurang lebih bisa kalian coba pegang lah gitu. Ini klasifikasi ini. Di TikTok sama Reels completion rate satu video itu kuat banget, maksudnya sinyal yang kuat untuk tingkatin performance gitu ya. Kalau watch time, misalnya kalau emang karena berhubungan sama long form video, ya tentunya di YouTube ini tinggi banget. Kalau misal kalian mau jadi YouTubers, kan harus bikin video yang panjang-panjang dan ditonton sama orang sampai habis gitu. At least misalnya 80% videonya. Nah, ini sekarang ada share sama save. Ternyata share itu dihitung secara kuat sama semua platform gitu ya. Nah, kalau Instagram ternyata mereka lebih ke valuable about save gitu. Ternyata kalau banyak orang yang save, oh ini dianggapnya bermanfaat nih berarti kontennya. Suatu hari nanti kalau di save itu kita pengen cari lagi kan. Kayaknya, oh ini kayaknya suatu hari nanti butuh atau aku lagi cari jadi aku save aja. Nah, kalau sekarang itu dulu tuh kayak ayo comment, like, and subscribe. Nah, comment dan like saat ini gimana sih gitu ya. Nah, ternyata komen itu sedang kekuat untuk di semua platform. Jadi anggapannya ada engagement yang lebih yang didapatkan sehingga ngebuat si algoritma mau ngedistribusin lebih. Jadi tapi sifatnya ini sinyalnya masih sedang kekuat gitu. Jadi kayak lebih tinggi kalau videonya itu ditonton berkali-kali terus-terusan sama orang itu lebih lebih bisa ngeboost si performance-nya. Nah, ternyata sekarang likes itu udah lemah nih di semua platform. Jadi udah nggak bisa lagi jadi tolak ukur likes-nya tinggi padahal. Jadi ternyata setelah aku melihat beberapa behavior orang-orang, orang-orang tuh ada bahkan cuman yang nonton video tuh semuanya di-like-in. Itu cukup banyak ternyata orang kayak gitu. Aku nemu nih kebetulan gitu. Nah, kita lanjut gitu ya. Nah, ini 7 alasan kenapa good content itu sebenarnya bisa gagal gitu ya. Nah, nanti kita coba diagnosa sama aku coba kasih solusi konkretnya seperti apa. Nah, 7 penyebab kegagalan itu ini ada 7 ini, tapi nanti akan aku bahas secara lebih heavy-nya di nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Satu, inilah yang paling itu banget nih, si wrong audience. Terus yang kedua ada weak hook gitu ya. Nah, 3 ada poor distribution, 4 itu ada wrong format, 5 itu raw relevant, 6 itu platform mismatch, 7 itu ada timing issues. Sebenarnya dari tadi performance itu ada 5 item. Nah, ini diturunin dari situ sebenarnya si penyebab kegagalannya ini. Kita coba bedah dari 5 item-item tadi. Nah, sekarang bakalan lebih banyak dibahas di wrong audience sama di weak hook gitu ya. Nah, di wrong audience sendiri anggapannya ada kayak gini nih, konten yang benar, konten yang bagus, anggapannya ke orang yang salah gitu ya.
sama sama aja dengan tidak ada konten. Masa tidak ada konten ya kontennya yang nggak dikonsum gitu. Jadi walaupun kontennya ini menurut kita udah bagus, tapi terpaparnya ke orang yang salah, ya tidak akan menghasilkan performance apa-apa gitu. Nah ini aku kasih contoh gitu ya, brand B2B fintech nih posting konten dengan gaya Gen Z meme, tapi dia taruhnya di LinkedIn gitu ya. Di LinkedIn kan audiensnya berbeda ya. Mungkin mereka ada yang suka meme, tapi somehow mereka akan lah kok naruh konten meme di LinkedIn. Jadi yang membuat engagementnya tuh jadi rendah nih gitu. Terus apalagi kalau misalnya emang secara khusus berhubungan sama dunia korporat gitu ya, mismatch tone banget nih jadinya gitu. Sedangkan kalau konten-konten yang di link itu diekspektasikan ya harus profesional, memenuhi professional expectation kayak gitu. Ini simpelnya gitu ya. Kalau bounce rate-nya tinggi, algoritma ngehentiin atau memberhentikan distribusi. Jadinya udah zero momentum, nggak akan ada peningkatan sama sekali. Kayak tadi apa yang udah sempet dijelasin di awal, jadi audiensnya cuma 200 misalnya, ya udah cuma 200 itu orang itu aja yang akan dapetin kontennya. Selesai. Udah gitu. Nah, weak hook nih di era TikTok ini gitu ya, dengan segala macam FYP-nya, kita cuma punya 1 sampai 3 detik untuk menarik perhatian audiens. Setelah itu audiensnya bisa aja udah pergi gitu. Nah, ini ada contohnya nih gitu ya. Tutorial masak misalnya gitu ya. Aku suka lihat video-video yang ini. Kalau kalian tahu ada apa ya, video DEBM gitu ya dengan corong merahnya kalau dulu, terus kayak adalah macam-macam deh, dia berubah-berubah terus. Nah, ini aku kasih contoh aja, misal kalau kita bikin tutorial masak kayak gini, halo semuanya aku akan berbagi resep, nah bisa jadi orang-orang udah skip karena oh mau bagi resep kurang seru gitu. Nah tapi sekarang apa ya, hooknya tuh bisa macem-macem. Sekarang ini salah satu contohnya aja yang bisa menarik perhatian nih. Contohnya stop, ini kesalahan terbesar orang pas masak ayam. Kadang suka muncul pertanyaan kayak, ah emang apa gitu. Nah salah satu hooknya itu kan adalah memunculkan curious ya, curiosity terhadap next konten itu bakalan ngomong apa sih. Nah this kind of hook misalnya stop, ini kesalahan terbesar orang pas masak ayam itu menimbulkan curiosity cukup tinggi. Emang apa yang bikin ininya gitu. Jadi pengen nonton sampai akhir deh gitu. Nah, ini mirip-mirip. Kalau tadi kan orang audiens itu ngasih bounce rate tinggi. Bounce rate tinggi anggapnya kayak ya audiensnya nggak ada gitu jadinya. Anggapannya nggak tepat aja tuh. Karena dari awal pun karena nggak cocok yang akan dilihat kontennya, di skip-skip aja. Nah, tapi kalau hooknya ini weak gitu ya, atau lemah gitu, nah berimpact pada comprehension rate yang sangat rendah gitu. Sehingga algoritma ujung-ujungnya nggak mau distribusin si konten itu lagi gitu. Berhenti lagi di seed audience gitu. Nah, lanjut lagi tadi kan udah sempat bahas soal beberapa apa namanya metrik-metrik yang dihitung gitu ya. Nah, ini kita bakalan bahas lebih lanjut lagi gitu. Nah ini aku coba bedah berdasarkan funnel atau tujuan kalian membuat konten gitu ya. Ada yang tujuannya itu untuk awareness, ada yang tujuannya itu untuk engagement, ada yang tujuannya itu untuk meningkat consumption atau durasi lah gitu. Terus ada yang conversion dan nanti ada untuk behavior. Nah, ini udah coba di mapping gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen ngincernya awareness, berarti harus berpikir metrik yang dikejar itu adalah jumlah hari sama impression yang tinggi. Nah, untuk ngedapetin sama impression yang tinggi, harus pelajarin lagi tuh setiap platformnya kayak gimana gitu. Nah, kalau teman-teman ngincernya adalah engagement, aku sempat bikin konten itu, aku kepengen banget selalu di komen, selalu komennya tuh ditanya gitu. Aku pengen ditanyain, nah, akhirnya bikinlah konten yang menimbulkan orang dia drop pertanyaan apa aja gitu di situ. Itu ternyata cukup works nih untuk meningkatin engagement. Akhirnya si konten-konten tersebut dijawab-jawab juga paket balas di kolom komennya, ada juga yang dibahas pakai video sehingga menimbulkan share sama save yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau di consumption ini sebenarnya kita bisa bilang lebih utamanya di long form video gitu ya. Terus kalau ngomong conversion di sini yang dihitung adalah yang menghasilkan leads yang mana sih gitu ya. Fokusnya ke situ gitu.
pilih metrik-metrik ini tuh ya harus sesuai sama tujuan yang mau dikejar tadi gitu. Bukan bukan semuanya harus yang gede gitu. Kayak oh ini pengen reach gede, impression gede, engagement gede, tapi juga bisa downloadnya jadi tinggi. Karena nggak semua konten itu bisa menghasilkan objektif yang sama tadi gitu. Nah, kalau misalnya untuk behavior gini ya, ini buat brand recall atau purchase intent. Nah, ini juga another thing nih, berbeda sama kayak kalau first purchase gitu ya. First purchase itu misalnya bisa jadi ke conversion sebelumnya dia belum beli jadi beli. Tapi untuk bikin brand recall, misal contohnya kalau dulu tuh ada Tenode Attire misalnya dulu. Sekarang sempat karena kemarin sedang lagi hits dibahas gitu ya kalau di dunia content creation gitu. Karena si orangnya itu yang dulu terkenal sangat recall banget oh itu tuh si malah dia dikenal namanya Mas Tenu. Padahal Tenu itu nama brand kan. Nama dia tuh apalagi Rahmat kalau nggak salah. Nah, orang kenalnya dia sebagai Mas Teno. Nah, ketika lihat dia, recall jadi dia. Nah, ternyata setelah dia resign dari atau keluar dari si Teno Attire, brand recall-nya berubah total nih gitu. Jadi kayak mereka ngerubah strategi lagi. Nah itu lagi rame banget kalau misalnya kalian ngikutin gitu. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman semua harus milih metrik ini sebelum produksi konten. Nah teman-teman tuh mau ngebus yang metrik yang mana sih gitu. Nah mungkin kalau di sini kan paling bawah aku tulis pilih metrik sebelum produksi konten bukan setelah melihat hasilnya. Kita kan ada namanya itu A/B testing. Nah kalau A/B testing itu kita lihat dulu hasilnya. Oh ternyata konten yang seperti ini yang ningkatin engagement tinggi gitu. Itu konten A kayak konten B ternyata nggak berhasil. Nah itu beda hal ya. Itu prosesnya lagi uji coba gitu. Nah, terus kalau yang selanjutnya, tadi kan udah ngomong cukup banyak hal-hal yang ada berhubungan sama content creation-nya. Nah, ini dari teori ke realitanya kayak gimana sih? Mari kita coba bedah nih. Aku saat ini nggak nyebut nama brandnya, tapi ini aku coba ambil dari yang emang beberapa case yang realnya gitu ya. Jadi biar ada gambarannya lebih lebih broad gitu. Nah, yang aku mau highlight itu yang kayak gini nih. Saya kasus satu, high quality video tapi low performance. Nah, ini contohnya salah satu brand investasi retail gitu ya. Dia kontennya bagus banget, brand investasi baru gitu ya, ngasih ngasih persona yang bagus juga, yang kayak oh ini menarik banget untuk sebenarnya untuk ditonton, untuk dilihat sebenarnya gitu ya, karena mereka pakai kontennya tuh expert narator, terus ada motion graphic yang bagus gitu. Tapi ternyata hasilnya itu cuma rata-rata 1.200 views per videonya, engagementnya di bawah 1% bahkan jauh dari target mereka dengan yang mengeluarkan budget segede itu pengennya kan dapat 100.000 views nih gitu kan jauh kan gitu. Nah root cause-nya ternyata setelah dibedah mereka terlalu menggunakan banyak terminologi yang terlalu teknis buat pemula. Harusnya kan kalau misalnya mereka mau nargetin target-target pemula ini mereka harus pakai bahasa yang lebih bahasa bumi lah gitu yang lebih mudah dipahami. Tapi kalau ini ternyata mereka udah pakai terminologi lagi yang terlalu teknis. Udah kelayangan duluan gitu si target-target. Terus ternyata root cause-nya itu hook-nya itu agak agak di belakang gitu. Hook-nya itu agak di detik-detik ke 7 sampai ke 10 di detik ke 8 misalnya. Pas sebelum kontennya masuk. Jadi kayak agak kelamaan gitu. Dan ada juga penyebabnya itu ternyata formatnya mereka tuh kalau di Reels sama di TikTok cukup dibilang long duration lah gitu untuk short form videos platform gitu ya. Nah, sehingga apa ya compassionate-nya juga agak rendah lah anggapannya. Udahlah mereka bahasanya teknis banget, bikin pusing jumlah video apa jumlah lagi durasi videonya lama ya semakin nggak ditonton gitu. Nah, cara ngefixinnya ini kayak gimana nih? Kalau misalnya untuk case yang ini gitu ya, dengan kontennya udah bagus sebenarnya, tapi biar performanya bisa naik. Satu, formatnya itu bisa jadi ya kita coba sesuaikan sama appetite platform saat ini. Misalnya kayak di 60 detik nih gitu. Ya udah kita maksimalin di 60 detik kalau bisa di bawah itu udah selesai nih kontennya. Kalau ternyata informasinya banyak kita pecah-pecah kontennya jadi lebih pendek-pendek gitu. Terus ngomongnya harus pakai tonality yang lebih casual gitu ya. Kalau di sini kan tadi masih terminologi teknis gitu ya. Di sini dia harus pakai tonality yang casual terus habis itu hooknya diganti dengan
pertanyaan atau pernyataan-pernyataan provokatif gitu. Ternyata hasilnya plus 400% engagement gitu. Kasus yang kedua nih, kualitinya biasa aja sih gitu ya. Lumayan dia dia ada effortnya bikin kontennya. Tapi ini ternyata bisa menghasilkan performance yang tinggi. Contohnya gitu ya, ada beberapa content creator ibu-ibu rumah tangga biasa sebenarnya. Dia nggak bikin latar belakang, dia bukan latar belakang konten, bikin konten sebagai as profesional, bisa ngedit segala macam enggak. Cuman kayak yang penting udah direkam pakai kamera, bahkan kamera depan gitu ya, lagi ngobrol di dapur sambil masak. Tapi ternyata hasil hasil videonya bisa sampai tembus 2,juta gitu. Bahkan 380.000 followers dalam waktu 6 bulan gitu ya. Habis itu ada brand-brand deal tuh masuk di setelah dia 3 bulan. Nah, ini tuh bukan karena production value-nya dia gitu ya, tapi ternyata audiensnya dia itu tepat gitu. Jadi kayak engagementnya yang masuk tuh kayak komen-komennya mungkin sesama ibu-ibu, emang dia kan pengen berbagi soal cara memasak gitu kan. Terus kerasa banget otentik nih gitu. Cara masaknya kan setiap setiap content creator anggapannya akhirnya nanti dia punya, dia diekspektasikan punya ciri khasnya sendiri atau authenticity-nya sendiri gitu ya untuk jadiin diferensiator, dan itu di ibu ini tuh ternyata berhasil gitu. Terus setting yang relatable ternyata di rumah gitu ya, bukan yang menggugah mewah segala macam yang sifatnya aspirasional, aspirasional. Ternyata itu bisa bikin berhasil karena bikin orang tuh ngerasa relate. Oh, gue juga bisa nih bikin makanan yang kayak si ibu ini bikin, karena dia peralatannya juga seadanya, kompornya sama tuh. Nah, terus kalau ini ngomong timing, dia berhubungan sama jam posting. Jam postingnya ternyata dia setiap pagi banget nih posting gitu ya, rutin, rajin. Pas nih, mungkin ibu-ibu apa lagi nyari inspirasi, eh, apa namanya, inspirasi untuk masaknya di pagi hari gitu. Kayak gitu. Dan ini contohnya gitu. Nah, selanjutnya kasus yang ketiga, viral tapi zero business impact gitu ya. Ada beberapa sebenarnya sih brand-brand yang bikin brand F&B ini tuh humor meme, humor sketsa, video mereka oh viewsnya bagus, tinggi gitu ya. Tapi orang cuman fokus sama content creation, apa atau talent yang ada di dalam videonya, impressionnya tinggi gitu. Tapi ya udah cuman apa ya, karena nggak ada CTA yang jelasnya, reach-nya terlalu broad jadi nggak targeted. Nah, brand nggak diingat malah brandnya. Orang malah ingatnya sama si kreatornya itu sendiri gitu. Bisa sebenarnya bisa aja rutenya dari inget si kontennya nanti ke brandnya. Tapi kayak kan ekspektasinya kalau brand ini diingat, pengennya langsung diketahui lah setidaknya gitu kan, dan di recall gitu. Nah, yang di sini malah mereka pada fokusnya ke orang-orang si content creationnya tadi. Berarti kan kontennya bagus ya secara konten gitu kan. Tapi bisa dibilang ya viral aja tuh nggak bisa dianggap sebagai punya nilai nih. Kalau kita udah ngomongin di dunia kerja lah gitu, atau di company yang bikin kontennya. Mungkin kalau buat personal oke banget ya untuk ngedongkrak viewers, apa views dan followers ke depannya tuh kalau pakai viral-viral gitu pasti menguntungkan banget. Tapi kalau buat brand nggak bisa kayak gitu gitu. Kontennya tuh perlu dibikin conversion arsitekturnya nih gitu. Nggak cuma menarik tapi juga kayak ada CT yang jelas, ada informasi yang ingin disampaikan tadi sifatnya informasional atau entertainment mungkin gitu. Nah, jadi itu harus harus dibedah nih gitu biar udah bagus si formula kontennya bisa bisa viral. Nah, dari itu diekspektasikan bisa ngasih impact ke bisnis gitu. Nah, ini ada kasus keempat yang agak unik gitu ya. Tapi ini di LinkedIn lah anggapannya karena berhubungan sama B2B gitu ya. Nah, sebenarnya kan jumlah views di LinkedIn bisa jadi nggak terlalu tinggi ya gitu. Nah, tapi karena kontennya tadi tepat gitu kan, menghasilkan dua kontrak baru bisa anggapannya senilai 4,2 miliar.
kalian baca konten 6 bulan sebelum kontak nih. Jadi kayak bacanya tuh udah lama gitu. Kayak oh recall, oh iya kayak aku pernah baca deh. Misalnya anggaplah ini biar kalian ada gambaran pernah lihat brand namanya Odoo nggak? ODOO. Nah, itu kan konten mereka tuh kalau misalnya di billboard sih simpel banget ya, cuman Odoo apa gitu ada satu kalimat doang, bahkan cuman Odoo-nya doang gitu. Nah, tapi di sini kalau di LinkedIn mereka masih informasi-informasi yang relevan, terus kayak inget, oh iya kayaknya kalau misalnya HRIS gitu ya buat sistem HR kayaknya pakai yang itu deh gitu kayak pernah lihat dan itu informatif banget gitu. Jadinya dapat nih si konten depth-nya gitu ya. Jadinya ya udah recall udah menghasilkan si apa namanya menghasilkan business impact. Nah, jadi lumayan lucu nih antara kedua kasus ini, kasus 3 sama kasus 4. Yang satu viral banget tapi nggak ngasih business impact apa-apa. Yang satu sebenarnya engagementnya rendah aja, nggak tinggi. Kita kira ternyata nggak berhasil. Ternyata ada yang bisa ngasihin high conversion gitu. Maka dari itu di dunia content creation ini tidak apa ya fluktuatif ya, bukan fluktuatif, gonjang-ganjingnya tuh eh, bisa bervariasi banget gitu. Dan ini tergantung balik lagi, saya tadi kan aku udah bilang ada 5, udah aku coba bedah, tadi ada 5 frameworknya gitu ya. Nah, semua aspek ini harus kita siapkan gitu ya. Dan kita tuh kalau di dunia sosial media kita nggak bisa jadi ahli nujum yang ini pasti viral. Mungkin kalau punya sensingnya nanti ke depannya bisa. Tapi kayak secara umumnya anggaplah bikin 5 video belum tentu 5-5-nya viral mungkin cuma satu gitu kan. Dan bahkan mungkin cuma satu dari 5 juga yang menghasilkan business impact padahal 5-5-nya itu dibuat dengan uh, tools yang serupa gitu. Pada dari itu apa namanya memang harus mendalami lebih lanjut setiap item-item tadi udah dipersiapkan dengan baik apa belum gitu. Nah, ini aku mau tambahin soal kan tadi tuh share itu jadi salah satu sinyal yang kuat ya untuk apa namanya ningkatin performance gitu ya. Ternyata ada hal-hal ini di baliknya gitu. Ada soal psikologi di balik setiap klik share. Satu, orang itu ada yang namanya pakai teori uses and gratification gitu ya. Orang konsumsi konten untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya macam-macam. Apakah dia informatif informasinya, atau hiburan, atau soal identitasnya dia, atau koneksi sosial. Misal kalau koneksi sosial di sini itu ini streak misalnya itu one of user gratification koneksi sosial. Build streak itu tuh salah satu permainan psikologi gamification gitu, sehingga terus-terusan hari ini aku harus share, besok aku harus share lagi, harus ada konten yang aku share nih ke teman aku gitu biar streaknya tetap jalan. Nah, kayak gitu. Terus ternyata itu jadi salah satu psychology things di baliknya. Terus yang kedua ada social identity. eh, Ngebagiin konten sama dengan identity expression. Saya adalah orang yang peduli lingkungan, sukses atau lucu. Contoh aja ya, bisa kayak aku nge-share reels ke story soal pembalakan liar misalnya gitu atau soal penanaman penggunaan lahan sawit. Nah, berarti aku ingin membangun citra yang di sosial itu sebagai orang yang peduli dengan lingkungan misalnya contohnya gitu. Aku sempat juga dulu tuh bikin apa namanya parfum, apa review parfum pada masanya. Sebenarnya cukup works ya gitu ya karena orang-orang akhirnya jadinya berkonsultasi untuk memilih parfum pasti sama aku tuh gitu. Jadi karena aku emang pengen personifikasi, pengen diasosiasikan sebagai orang yang paham dan suka soal wewangian gitu. Itu contohnya. Terus jadinya orang share konten nih. Jadi kayak oh berarti audiens yang kayak gini nih, yang begini nih yang kita perlu bikin kontennya. Nah, itu part of ini juga bisa gitu ya di dalamnya lebih lanjut. Terus soal social currency, apalagi sih social currency gitu ya. Orang itu suka dipersepsikan terhadap satu
aspek nih. Dia pengen terlihat pintar, terlihat lucu, dan berpengetahuan, sehingga dia akan share-share konten-konten yang informatif banget misalnya gitu. Kalau pengen kelihatan pintar, nanti dia nge-share konten, eh misalnya nge-repost konten yang bahas soal soal mungkin kayak kayak contohnya Jerome deh kayak gitu ya. Kalau di sini ada keyword pinter misalnya, dan berpengetahuan, misalnya kayak Jerome suka bikin challenge, apa namanya, matematika. Nanti dia repost, nanti dia memberikan apa namanya, tambahan lah misalnya di kontennya itu, misalnya dia ikutan seru-seruan atau ikutan ngejawab soal-soal yang suka biasa dibikin sama Jerome misalnya. Nah itu karena ada social currency nih, karena dia pingin orang itu ngeliat dia, oh pinter nih, dia selalu bahasnya tuh yang berhubungan sama nulis nulis lagi misalnya gitu. Nah, ada yang keempat itu ada yang namanya emotional contagion. Maksudnya apa sih? eh Share itu, tadi kan ada contohnya emosional ya. Di depan tadi ada value yang dikasih itu soal emosional gitu. Kalau konten-konten yang tidak memunculkan rasa apa-apa tuh biasanya ya udah lewat-lewat aja, selewat. Nah, konten yang akhirnya connect ke emosional itu yang akhirnya dibagikan secara lebih masif gitu. Bisa nyebar seperti virus karena punya tingkat emosionalnya tinggi. Nah, ketika ini tuh bikin emosi orang itu dapat relevan sama emosinya, langsung ini disebarin banget. Nah, ini ada contoh yang baru banget gitu ya. Aku nggak tahu teman-teman nonton nggak series di Netflix, namanya Teach You a Lesson. Di salah satu videonya itu ada ibu-ibu yang selalu bilang, jangan jangan bilang ini ke anak saya, nanti anak saya minder. Nah, itu tuh pokoknya di episode itu orang-orang sangat gregetan nih sama si ibu itu gitu. Jadi emosionalnya tuh kok kena nih orang-orang. Jadi orang ketika dapat konten ini langsung share, langsung berbagi gitu, langsung komen, langsung apa ya namanya, intinya terjadi engagement yang tinggi banget lah ketika bahas konten ini, karena triggering emosional yang tinggi ini, sehingga nyebar kayak virus lah si konten-konten ini. Akhirnya banyak yang akhirnya nonton si Teacher Yuliasan karena kayak, oh ini kayaknya menarik nih gitu buat orang-orang gitu, seperti itu. Nah, jadi item-item psychology things yang di balik layarnya ini bisa digunakan buat teman-teman itu ngebuat sebuah konten yang lebih berarti anggapannya gitu. Kalian bisa menggunakan behavior-behavior ini sebagai core dari konten-konten yang kalian. Apakah kalian ingin bikin orang itu ke-trigger emosionalnya gitu? Apa pengen memenuhi social currency eh, orang-orang yang jadi targetnya kalian gitu untuk bikin konten misalnya, atau cuma sekedar use and gratification yang paling gampang banget kayak cuma kebutuhan informasi, kebutuhan hiburan, identity, sama koneksi sosial gitu. Nah, ini bagian terakhir soal mindset shift gitu ya. Dari konten kreator, aku pengen bilang kalau teman-teman di sini udah sering bikin konten gitu ya, kita perlu bergeser nih dari konten creator menjadi seorang konten strategis gitu. Karena yang aku tahu teman-teman di kelas ini tuh arahnya nanti kayak ada kayak sertifikasi gitu-gitunya ya gitu kan. Jadi apa ya? Sebenarnya di balik creator ini harus ada tetap si strategisnya ini. Harus mikirin segala macam yang aspek-aspek framework tadi biar bisa work semua tuh ada strateginya gitu. Nah, kalau dulu gitu ya, atau mungkin ada juga nih content creator yang masih punya POV seperti ini. Aku coba versusin lah biar gampang gitu. Kalau content creator itu mungkin dia buat konten yang dia suka aja gitu. Aku dulu sempat di awal-awal bikin konten parfum karena aku cuman suka menceritakan soal parfum-parfum yang aku punya gitu. Tapi kalau misalnya jadi konten strategis, biar lebih work sisi performance-nya, buat konten yang audiens butuhkan gitu. Ternyata ada di satu titik akhirnya aku bikin konten cara nge-review itu biasa tuh nge-review satu-satu gitu. Aku suka nge-review satu-satu, aku personal. Tapi ternyata orang tuh sukanya ngebanding-bandingin tipe, misalnya contoh lah, parfum dengan tipe wangi melati gitu ya. Nah, itu tuh macam-macam tuh. White floral, apa white floral tuh wanginya kan beda-beda nih gitu di setiap parfumnya. Nah, itu pas aku bahas ternyata apa namanya tinggi nih
engagementnya segala macam gitu, responnya tinggi. Nah, dan akhirnya konten ini pula yang membawa diriku akhirnya bisa di endorse sama beberapa brand-brand parfum gitu. Terus kalau content creator itu dari awal tuh suka ini nih. Ini sebenarnya bisa aku bilang kesalahan cukup fatal sih. Kayak langsung beli tools yang mahal-mahal apa segala macam. Bikin karena pengennya bikin kualitas produksi itu yang bagus banget gitu. Nah, kalau sebenarnya content strategis ya dari HP aja kan udah bisa ya. Yang penting punya nilai sama resonance atau relevansi terhadap target gitu. Content creator itu dia ngukur like sama followers. Nah, ini yang diukur ada business outcome. Outcome-nya apa yang pengen dikejar? Tujuannya tadi ya, macam-macam ya tujuannya ya. Kalau kalian ngejar awareness, yang dilihat metrik apa. Kalau yang tadi maunya conversion, metrik apa yang dilihat. Nah, itu ngukurnya tuh harus sesuai dengan tujuannya itu tadi gitu. Nah, di sini ada juga mindset kalau gagal itu ya nasinya lagi jelek aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai content strategist, apalagi bisa bekerja di dunia content creation yang buat brand gitu ya, buat company, ya itu tuh bukan kegagalan. Apa konten-konten yang gagal ini tuh bisa jadi untuk data untuk belajar. Oh, data konten yang kayak gitu nggak works ya. Berarti kita harus cari formula lain yang bisa jadi lebih works kayak gitu. Kalau content creator dia pakainya insting, nggak salah juga. Kadang ada benarnya gitu. Karena somehow I use insting jadi panduan, tapi sebenarnya harus di support banget sama data sama eksperimen nih sebagai panduan gitu. Jadi kayak harus sering ngelakuin A/B testing gitu-gitu. Jadi kayak dicoba. Aku punya asumsi saat ini misalnya, oh kayaknya konten yang ini tuh cocok deh buat anggapnya niche atau audiens yang aku coba dulu kali ya aku bikin versi A, versi B, versi C. Nah, ternyata yang works malah adalah versi C yang list yang agak berbeda sama instingnya tadi, tapi memang masih ada essence-nya gitu, masih agak sama-sama lah. Oh, ternyata perlu dikembangin ya, karena ternyata yang C tadi tuh dikembanginnya pakai data tadi. Oh, orang-orang tuh lebih suka dengan misalnya contohnya kalaupun nggak apa ya konten-konten statik tuh lebih suka sama warna yang kayak gimana gitu-gitu. Itu tuh ternyata ada pengaruh-pengaruhnya juga. Itu cukup kompleks ya untuk dibahas. Nah, ini sebenarnya udah slide terakhir aku kebetulan gitu ya. Masa depan untuk konten performance. Jadi tiga tren yang harus kalian pahami gitu ya, yang di area era saat ini gitu ya. AI bisa banget bikin konten, tapi tidak bisa jadi manusianya gitu ya. Ketika orang bikin konten berkualitas tinggi pakai AI, nah sebenarnya kalau semua orang pakai AI yang sama banyak tuh gitu ya. Nah, yang jadi diferensiatornya apa? Satu perspektif unik dari si manusianya ini yang bikin gitu. Ada feeling empathy genuine. Empathy genuine itu kayak yang bisa nge-sensing ada isu, ada masalah apa, ya si manusianya ini emang nggak bisa gitu. Dan koneksi manusia yang lebih nyata gitu, koneksi antar manusianya gitu. Jadi lebih bisa yang dibutuhin sama manusia, manusia sendiri yang tahu gitu. AI bisa bantuin bikin gitu. Tapi zaman sekarang koneksi apa namanya uh, dari manusia ke manusia inilah yang jadi tools utama sebenarnya. AI hanya adalah membantu kita menjalankan sebuah tugas gitu. Terus selanjutnya ada namanya hyper personalization makin dominan gitu ya, algoritma makin canggih, niche konten yang sangat spesifik mendapat distribusi lebih efisien. Kita ngomongnya efisien, bukan broad number gitu. Jadi kalau kita emang niche yang nggak banyak-banyak banget, ternyata orang yang di hal tersebut gitu ya, misalnya kayak aku mau balik lagi nih kayak ini yang benar-benar pengalaman akunya gitu ya. Dulu tuh aku suka parfum itu yang manis gitu ya. Jadi aku bahkan mereview parfum-parfum yang manis tadi gitu. Dan itu niche-nya lebih sedikit gitu. Dan akhirnya aku dapat dari endorse dari parfum yang memang punya notes-notes yang manis-manis tadi juga gitu. Nah, kalau zaman sekarang itu lebih work sih hyper personalization-nya ini gitu. Generic content atau parfum yang umum-umum banget itu bisa aku bilang makin susah untuk dapetin audiens yang tepat. Karena kalau yang makin umum itu kan mostly yang receh-receh aja, meme aja itu bisa 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 apa ya namanya itu audiens yang broad tapi ya tadi conversionnya nggak dapat misalnya gitu. Yang ketiga ada content saturation gitu ya.
Nah, content saturation sendiri maksudnya gimana sih? eh yang tadi contohnya, kayak dari yang tadi aku pas ngomong yang insting nih gitu ya, bikin ada tiga gitu ya contohnya gitu ya. Ternyata dari tiga itu ada beberapa doang yang bisa survive. Nah, itu tuh bisa dibilang istilahnya tuh content saturation, diturunin misalnya kayak, oh yang ini sesuai sama insting aku, yang ini plus data data satu, yang satu lagi pakai data dua. Nah, kita akan lihat mana yang lebih works gitu ya, yang lebih efisien akhirnya gitu. Nah, jadi kalau ada tiga ini ya mana yang paling worst, berarti ya pasti ada salah satu yang akan tersingkir, ada dua yang survive. Anggapannya, nah ini content saturation itu menghasilkan at least ada dua akhirnya konten yang bisa terus-terusan kita pakai ke depannya gitu. Makanya dari tadi kalau dulu itu biasanya A/B testing nyobanya dua, kalau aku sekarang at least minimum tiga gitu. Jadi untuk dapetin si content saturationnya ini, saturation yang paling rendah, yaudah itu aja kita drop. Nanti duanya kita pertahankan. Kalau ternyata nanti dari dua ini ada tanda-tanda penurunan nih, nah kita bikin lagi minimal tiga tiga set. Nah untuk ngelihat oh ternyata set yang baru malah lebih nggak works, ya udah pertahankan atau enhance lagi dua set sebelumnya gitu. Sekian materi yang bisa aku share. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Maria atau dari teman-teman, silakan ya. Oke, terima kasih Pak Rudi ini tentang creative content creation technical skill ya. Nah, tadi teman-teman juga udah dikasih tahu sama Pak Rudi tentang hooks dan lain sebagainya. Terus lalu bagaimana kita cara memanfaatkan AI. Kita lebih ke memanfaatkan AI sih ya, karena tetap otak dari itunya adalah kita sebagai manusia gitu ya. Mesin itu tidak akan pernah apa sama dengan kita gitu ya. Oke, teman-teman mungkin ada nggak apa namanya minta minta saran atau minta masukan dari Pak Rudi nih gitu tentang cara bagaimana nih Pak kalau saya mentok ide saya mentok nih Pak gitu. Nah, gimana caranya gitu loh biar kita tetap bisa upload konten gitu meskipun kita lagi males-malesan atau duh lagi nggak enak nih bikin konten gitu boleh teman-teman ditanyakan mungkin tips and trik silakan boleh kalau yang nggak mau resen boleh lewat kolom apa chat gitu ya boleh sekali gitu ya waktu kita mungkin sekitar 10 menit kali ya gitu waktunya ya. Enggak, gitu. Enggak ada. Yuk, boleh yuk. Masih ada waktunya nih 10 menit lagi mungkin ya. Tuh. Ada yang mau bertanya, boleh resen juga. Gimana? Ada yang mau nanya, guys? Ada yang mau bertanya? Mungkin masih bingung, Pak, untuk mencari ide gitu. Nah, boleh nggak sih, Pak, kalau misalnya ini Oke. aku mau nanya nih, aku deh yang nanya. Misalnya nih kita apa namanya males nih bikin konten. Misalnya kita udah daily nih, Pak, kita bikin konten kayak weekly lah, seminggu seminggu berapa kali gitu bikin gitu ya. Apa misalnya minggu minggu besoknya kita males gitu. Itu tuh apa harus harus terus kita upload atau gimana sih Pak gitu? Apakah algoritma itu juga mempengaruhi dengan banyaknya kita upload dan lain sebagainya gitu? Biar Bima juga. Oke, jadi pertanyaannya kita lagi bosen ya, Bu Maria ya mungkin lagi jenuh bikin konten, apakah kita tetap upload atau udah gitu. Kalau case-nya kayak gitu, kebetulan aku pernah mengalami secara langsung gitu ya. Jadi kayak kalau jawaban dari aku personal gitu ya, kalau ngomongnya secara personal, berhenti dulu aja, nggak usah posting. Karena
ketika bikin konten lagi nggak mood itu kontennya juga jelek gitu, nggak terlalu dipikirin dengan baik, dengan matang, apalagi kalau tadi dibilangnya lagi kreatifnya gimana ya, lagi buntu nih gitu, udah berhenti aja dulu, nggak usah ngapa-ngapain dulu. Apa namanya, kalau emang butuh break ya break aja dulu. Nah, tapi ya kalau misalnya emang di dunia content creation ya nanti ya balik lagi, ya harus balik lagi ya, jangan kelamaan breaknya juga. Pasti kan ada momennya kita akhirnya bisa balik lagi gitu kan, untuk semangat ataupun mau mulai konten lagi. Nah, ketika udah ada nih apa kepengen konten lagi tadi, dilakuin lagi nih step-step ngedevelop konten yang baik tadi, dipikirin infonya mau tentang apa, audiensnya kayak gimana gitu, terus cari referensi-referensi. Nah, habis itu baru deh kalau lagi ada mood yang kayak gitu, langsung create sebanyak-banyaknya konten yang lagi bisa dibuat. Itu tips sih menurutku ya. Jadi kayak kalau misalnya eh, du- pas aku pernah nih, bener yang pas lagi bikin apa namanya, bikin review parfum. Awalnya tuh aku ceritanya mau bikin satu hari satu gitu, kayak oh ini di take satu, apa dilanjut edit, nanti besok upload, adalah ceritanya, udah ada flow yang ku buat. Ternyata kayak tadi ada masanya males banget itu bikin konten, atau nggak ada ide, atau kayak ih, lagi nggak oke lah gitu ya kondisinya. Nah, ternyata pas ada di satu hari lagi mood bikin konten, langsung itu bikin waktu itu aku sampai 20 video. 20 video aku bikin dengan berbagai macam POV, di take aja dulu semuanya. Nah, nanti kan udah punya nih apa namanya base-nya. Ya udah nanti tinggal diedit, tinggal dibikin lebih lanjut, udah nanti baru posting. Nah, jadi biar itu dan nggak harus langsung dikeluarin posting semuanya juga ya gitu. Jadi ngepostingnya bisa ya udah satu-satu nanti, ya jadi tabungan lah. Itu sih kalau pengalaman personal. Kayak kayak bikin stok gitu ya, kayak bikin stok gitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya kita males, kita bisa ngeluarin stok yang kemarin kita udah bikin gitu ya. Jadi dibuat stok. Oke, thank you Pak Rudi. Nah itu juga tips tuh teman-teman ya. Nah ini ada yang nanya nih di kolom chat Pak Rudi. Nah, silakan Pak Rudi. Ya, aku coba baca ya. Ya. Dari William. Menurut Bapak kira-kira rasio yang enak untuk bikin konten yang fun, low effort, dan konten yang trend-based gitu gimana ya? Oke, kalau kita ngomongin rasio, sebenarnya harus tahu pilar-pilar konten yang ada di akun yang kamu develop. Misalnya anggaplah sekarang itu cuma ada dua ya, ada dua anggapnya si pilarnya. Satu, pilar fun low effort, dua adalah trend base gitu ya. Nah, yang aku tanyakan adalah goals yang kamu ingin dapatkan apa? Apakah levelnya awareness, pengen dapat view setinggi-tingginya dulu gitu ya, biar orang tahu, atau apa? Nah, kalau anggaplah asumsi aku saat ini adalah eh, mau ngejar awareness ya, karena dua tipe ini tuh tipenya ngejar-ngejar awareness nih kelihatannya gitu ya. Bisa dibilang untuk tren saat ini aku lebih setujunya gitu ya, dan pakai data juga sih sebenarnya, pakai data-data algoritma saat ini, fun low effort itu lagi digandrungi saat ini, karena orang lagi jenuh banget sama berita-berita berat, hal-hal berat. Jadi konten-konten yang fun low effort itu lebih 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 mudah dicerna sehingga lebih works gitu. Jadi ke completion rate-nya juga bisa jadi jauh lebih tinggi. Terus juga fun low effort ini bisa jadi kayak short, bener-bener short video cuma 30 detik. Jadinya kan orang ngekompletin videonya lebih banyak ya, lebih tinggi ya. Jadi performance-nya pun makin baik gitu. Kalau yang trend base itu karena ini ternyata di Indonesia itu tren itu tuh kayak makin cepet banget, di nggak cuma Indonesia ya, tapi kalau konteksnya Indonesia perubahannya tinggi banget gitu. Dan itu kalau apa namanya si trennya itu sendiri harus diprediksi kira-kira akan meredupnya kapan gitu ya. PR-nya kan di situ. Nah, kalau misalnya ditanya rasio dan cuma ada dua pilar, aku suggest buat saat ini ya, kondisinya benar-benar saat ini 6 banding 4 lah gitu.
Jadi kalau misalnya dari 10 gitu ya, 6-nya itu mungkin yang lebih fun low effort, 4-nya trend base gitu. Kalau apa? Kalau trend base kan kalau kamu mau dapetin apa ya, relevansi yang lebih umum ya tetap ada. Nah, tapi kalau fun low effort itu lebih cocok buat kondisi saat ini gitu. Gitu sih. Kalau untuk pertanyaan yang itu. Semoga menjawab ya. Gitu. Itu nggak ada jawaban yang saklek. Bisa jadi eh, tadi rasio yang aku berikan juga, misalnya kayaknya kurang cocok sama apa namanya akunmu gitu ya. Nah ini harus dilihat lagi dari belakang dari sebelum-sebelumnya di tempatmu responnya sama nggak kayak yang tadi aku bilang? Apakah respon ke funnel ever itu lebih tinggi gitu dibanding ya si trend base? Kalau ternyata lebih tinggi ya aku selalu pakai formulanya tadi sih pembaginya 3 gitu. Jadi kayak at least 2/3-nya itu yang kalau udah bagi dua gitu jarang aku bagi dua setengah jarang. At least 2/3-nya yang mau aku emphasize, yang 1/3-nya yang harus tetap ada gitu. Semoga menjawab pertanyaan dari William. Aku lanjut lagi ke Rafif ya. Kalau gitu pertanyaan dari Rafif, mau nanya kira-kira kalau kita sempat berhenti buat bikin konten, kira-kira berapa waktu maksimalnya untuk balik buat konten dan kapan bisa dibilang telat? Oke, aku sempat kali ini pengalaman pribadi lagi kalau yang akun personal gitu ya. Nanti juga aku coba bilang aku punya pernah pengalaman di kantorku gitu. Kalau yang personal, kalau yang personal sebulan tuh udah udah telat banget kalau aku personal. Jadi kayak pernah di satu titik tadi aku bilang kayak udah bosen nih gitu ya. Padahal bukan udah bosen ya, lagi bosen, lagi males ngedit segala macem. Ternyata untuk nge-crawling balik lagi biar viewsnya balik sebulan tuh udah telat parah banget nih gitu. Nah terus tapi aku pernah akhirnya kayak cuman jeda seminggu aku nggak ngisi konten, tapi aku udah isi tadi isi dengan konten yang akhirnya jauh lebih valuable buat orang-orang itu bisa balik lagi nih gitu views apa segala macemnya gitu. Jadi itu based on pengalaman aku kayaknya 1 minggu kalau pakai patokan 1 minggu gitu itu udah ideal banget lah. Jadi kalau bisa 1 minggu kosong balik lagi gitu. Itu buat yang personal. Tapi kalau buat yang brand, aku punya pengalaman juga. Kebetulan waktu itu aku kerja di BCA Digital di Blue gitu ya. Karena itu ada kita dibantu agensi juga untuk produksi konten-kontennya. Ada masanya kita itu masih proses untuk penunjukan agensi gitu ya. Nah jadinya itu aku kosong 1 bulan. 1,5 bulan, jadi sekitar 1,5 bulan dari Januari sampai pertengahan Februari. Oh itu untuk ngedevelop eh, apa namanya ngedevelop audiensnya lagi berat banget sih. Itu jujur sangat berat untuk ngembaliin yang awalnya tuh di TikTok misalnya rata-rata videonya tuh udah sekitar 10.000 views. Nah dia kembali ke 1.000. Nah jadi untuk rata-rata jadi 1.000 lagi. Dan itu untuk dapetinnya lumayan sulit gitu. Jadi kalau saran aku buat brand sih hitungan 1 2 minggu, 1 minggu masih fine. Kalau untuk personal kayaknya 1 sampai 2 minggu harus sudah balik lagi deh, jangan kelamaan karena apa ya nanti kalau udah kelamaan untuk get back performance yang serupanya dengan yang sudah ada itu lumayan berat gitu. Semoga menjawab pertanyaannya Raffi. Sebenarnya itu nggak ada, makanya tadi aku pakai pengalaman karena jawaban fixnya itu tentu saja tidak ada ya gitu. Jadi nggak bisa aku bilang nggak ada lah jawaban yang fix banget. Makanya based on pengalaman-pengalaman yang emang udah terjadi yang aku alami gitu. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga nih dari Gautama gitu ya. Untuk kelancaran dalam membuat konten diperlukan konsistensi Pak. Misalnya dalam 5 sampai 7 hari terdapat satu konten. Nah kalau misalnya ide kita kena blok terus harus gimana ya Pak? Ini idea blocking di kepalanya yang ke-blocking, apa konten yang kena blok? Asumsi idenya ya yang kena blok ya, ke blok gitu, idea blocking gitu ya, si ke mikirnya gitu. 5 sampai 7 hari terdapat satu konten. Ini kalau udah levelnya bentar. Kalau misal ide kita kena blok terus harus gimana ya, Pak?
Oh, kayaknya kamu ngajuin kayaknya ya, kayak ngajuin ide bikin konten, terus ternyata jedanya itu 5-7 hari, harusnya ada satu konten nih minimum. Setuju kalau untuk yang 5-7 hari itu minimum ada satu konten. Terus biar bisa lebih lancar lagi gimana? Kalau aku lempar konten yang bisa aku buat dulu. Jadi kayak idenya belakangan, kalau misalnya kalau biar nutup ya, salah satu tips tadi nutup juga itu biar kontennya tetap keisi kalau daripada kelamaan terbengkalai, mending diisi sama tadi contohnya fun low effort content. Isi aja dulu pakai konten yang low effort sambil kamu nyiapin konten yang lebih baik ke depannya gitu. Kalau misalnya ideation blocking itu yang bisa dilakukan adalah satu, mungkin kalian udah pernah dengar juga. Jadi tadi pilar-pilar yang kalian mau bikin itu apa, sama value yang mau dibikin apa. Bikinlah matrix. Misalnya value-nya tadi ada 4 gitu ya. Ada informational, entertaining, ada apa lagi tiba-tiba lupa. Pokoknya ada bisa ada 4 nih. Terus kalian punya apa namanya kayak bentuk-bentuknya tuh ada 4 juga. Misalnya fun low effort content, ada juga yang Q&A, ada juga tips and trick, ada juga misalnya ada in my life. Kalian bikinlah matrix ini gitu. Habis itu dari kan 4 kali 4 ada 16 kemungkinan ide yang bisa dilakukan. Habis itu pilih salah satunya gitu. Yang menurut kalian cocok untuk di develop gitu. Jadi apa namanya pakai matrix itu bisa ngebantuin untuk kita akhirnya mengambil keputusan konten yang mana yang akhirnya mau kita buat sih gitu. Karena kalau terlalu kayak ide yang bagus apa ya, nah itu nggak akan dapet-dapet tuh, pusing sendiri tuh nantinya gitu. Semoga menjawab pertanyaan dari Gautama gitu. Ini ada yang resen, Bu Maria, ada Riko. Mungkin mau bertanya secara langsung. Kalau mau bertanya boleh silahkan. Selamat siang, Pak. Saya mau nanya nih, Pak. Boleh. Kan tadi di slide Bapak kan ada tulisan kalau misalkan di seluruh dunia ini TikTok nih yang upload tuh ada sekitar 1 miliar orang ya, Pak ya. 1 miliar video ya, Pak ya. Iya. Pertanyaannya ada dua nih, Pak. Gimana cara kita bersaing dengan video yang 1 miliar itu, Pak? Itu ya bersaing ya sama Iya. video. Maksudnya gimana cara Oke. kita tuh bisa seenggaknya tuh bisa dari 50% itu bisa naik gitu, Pak? Hmm. eh Mungkin dari data tadi itu sebenarnya data global, jadi anggapannya ya seluruh dunia. Tapi yang perlu dipahamin juga, konten kita itu cuman ada semi-semi localizationnya dulu gitu. Jadi di localize, misalnya kayak konten di Indonesia ya cocoknya, apalagi sekarang di TikTok itu cuman awalnya dikirim di level Indonesia dulu, bahkan level daerahnya dulu gitu. Karena di TikTok sendiri kalau kalian di bagian atas itu, kalau kalian scroll bagian atasnya itulah yang ada tulisan FYP, terus following. Nah, itu tuh kalau digeser ada bahkan location. Nah, sekarang sebenarnya sudah dipermudah sama si algoritmanya ini gitu ya. Kita bisa kalau misalnya mau menyasar ke konten-konten yang udah di define sama TikTok, si audiensnya itu bisa jadi salah satu strategi juga nih untuk bersaing gitu ya. Misal contohnya, aku tunjukin dulu sih ya, biar kebayang sebentar. Di TikToknya, aku nggak tahu nih kelihatan apa enggak ya. Nanti mati. Pokoknya kalian buka aja di TikTok, di atas itu ada yang community, ada yang nearby, ada yang friends, sama ada yang following gitu. Kalau following itu kan kita yang follow kan gitu. Nah, kalau menurut aku salah satu hacksnya adalah bisa bermain di community sama nearby. Nah, community itu anggapannya adalah akun-akun, konten-konten yang dianggap relevan sama konten yang suka kita upload atau kita suka berinteraksi gitu. Jadinya apa namanya bikin konten yang kemungkinan besar bisa masuk ke situ gitu. Dilihat nih, oh konten-konten yang seperti ini gitu, yang bisa works gitu. Terus juga di TikTok itu ada namanya TikTok Studio. Oh ya, ada namanya TikTok Studio. Nah, di sini dia akan menganalisa yang tadi
konten yang kayak gimana yang paling cocok sama personanya kita. Si TikTok itu juga dia menganalisis kayak aku apa namanya suka bikin review parfum tadi kan, gue bilang kan, dia akan ngasih tahu akun-akun mana yang mirip-mirip sama akun kita itu ada konten-konten yang berhubungan sama niche-nya kita tadi yang lagi trending itu yang mana juga ada gitu. Kayaknya bisa bermain dari situ dulu sih dari eh, fitur-fitur yang dipunya sama TikTok, kalau ngomongnya di TikTok, sama report dari data-data yang memang ada di dalam TikTok Studio ini gitu. Karena kalau misalnya bersaing secara broad, global, it's really heavy sih gitu. Apalagi kalau dari brand itu pasti harus dibantu sama push ads lah, harus kolaborasi lah gitu-gitu. Itu banyak lagi sih jawabannya kalau dari POV nyiapin konten buat brand. Semoga menjawab atau ada pertanyaan lebih lanjut? Ada satu lagi Pak. Boleh. Kebetulan konten saya itu kan emang buat jualan nih Pak. Saya punya toko kartu Pokemon nih Pak. Next kontennya kita akan ngebahas tuh tentang market value sebuah kartu nih Pak. Hmm. Otomatis kan itu juga akan ngerembet ke penjualan toko-toko lain dong Pak. Jadi kayak kita tuh ngasih tahu kalau harga kartu kalian ini segini. Jadi biar nggak kena tipu sama pedagang lain tuh dijual atau dibelinya lebih mahal atau lebih murah. Saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak itu video yang akan kami buat ini, kalau misalkan seandainya menyinggung toko-toko lain yang scam atau gimana, mungkin istilahnya saya sih sebutnya sih scam ya Pak ya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Apakah udah bikin aja atau harus mikirin ke depannya biar toko saya pun sendiri nggak kena senggol sama toko lain Pak? Oke. Itu mungkin tipsnya adalah cara ngepotray kita nyenggol orang sebelah, misalnya anak toko sebelah. Yang mungkin yang kamu senggol adalah fakta dari scamnya ini gitu. Bukan secara personal ke toko-tokonya. Kalau misalnya faktanya ini yang kamu bring up, berarti kan value informatifnya yang muncul ya gitu. Nah ini mungkin nanti yang nonton videonya lebih menghargai konten-konten itu. Jadi dapat nih si informasinya gitu. Jadi orang juga akhirnya terbantu gitu. Nah, jadi kamu fokus ke membantu orang-orang agar nggak kena scamnya. Nggak usah fokus ke jangan tertipu sama toko-toko ini ya. Tapi mungkin cara ngepotraynya itu kayak sebelum beli pastiin lagi ini tuh real ya gitu. Kayak bener nih value-nya gitu. Kamu nggak usah nyebut si tokonya, tapi lebih ke tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Kayaknya itu cukup wise kalau kita ngelakuin yang kayak gitu biar kamu juga anggapannya nggak kena colek toko yang scam-scam ini atau kompetitor-kompetitor gitu. Kayaknya kamu bisa bermain di ranah tersebut sih untuk ngebungkusnya. Oke, 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 terima terima kasih Pak. kasih. Terima kasih Pak Rudi ya, semoga menjawab ya teman-teman pertanyaannya ya. Oke, kalau gitu karena sudah waktunya sudah lewat ya tadi aku minta 10 menit. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Rudi untuk sharing sessionnya dan tips and Oke. triknya. Thank you. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Jinif ya. Iya, mari. Oke, teman-teman, thank you ya. Semoga tadi pertanyaannya menjawab. Pak Rudi tadi sempat agak apa buru-buru karena ada kerjaan lain ya. Kita harus mengerti itu, gitu ya. Oke, teman-teman, thank you so much yang udah join, yang udah bertanya juga ya. Semoga pertanyaannya, semoga jawabannya juga menjawab ya buat teman-teman semua dan dijadikan ilmu juga buat teman-teman lainnya yang tidak bertanya juga gitu ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Semoga yang belum bertanya next bisa bertanya ya di industri partner selanjutnya. Thank you semuanya. Selamat siang. Bye bye. Aku izin live ya. Bye bye.